Jadi menyadari bahwa ternyata fungsi akar itu salah satunya adalah menahan air kan itu. Ojo niru sabar gak tutup dasmu. Kadoan, gitu. Ditahan sekejap ya. Kita sambut kehadiran Mas Sabran dan Cak Dil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad. Oke, Zak, lanjut. Cak Dil, Putih Cak Dil. Ayo Zak, terus Zak. Untuk kalau untuk tema mengenal diri, no? Mengenal diri, nopo melatih diri. Sadar diri, Sadar. melatih diri, sadar batas. Mungkin menurut saya kalau kita misal melatih diri untuk sadar batas, jadi untuk menyadari batas-batasan itu tadi kan kalau kita sudah bisa mengenali diri kita. Misal diri kita itu kita artikan diri itu yang diri yang mana? Misalnya sebagai diri orang kita sebagai orang muslim. Mungkin kita sebagai diri laki-laki kan batasnya dengan dirinya orang perempuan. Jadi kalau misalnya kita mengenal diri itu sudah bisa, maka otomatis akan semakin mudah untuk menemukan batas-batasan untuk diri kita itu. Jadi kalau misalnya misalnya kalau orang puasa itu kan kalau dia sadar akan dirinya dia berpuasa dan juga dia sadar diri bahwa dia nanti ketika sudah lapar dari pagi sampai maghrib ya, maghrib kan dia nanti buka. Kalau dia sadar diri bahwa misalnya perutnya saja, dia sadar bahwa perutnya itu porsinya itu cuma seberapa lah, misalnya 1 piring apa setengah piring. Kalau dia sadar akan batasnya itu, maka dia mungkin nggak akan kan, misalnya makan mungkin 2 piring atau 3 piring. Karena saya kemarin kalau puasa ini kan mengalami itu. Jadi saya lupa dan tidak mengenal diri saya. Mungkin diri itu nanti bisa mungkin tubuh saya, perut saya. Akhirnya saya pas buka itu tadi bablas. Nah, dan menurut saya efek dari kita tidak bisa mengenal diri dan tidak mengenal batas-batasan diri itu terkadang biasanya kalau orang yang tadi bablas makannya itu kan ketika dia sebelum buka itu kan dia misalnya ngabuburit ya, lihat makan-makanan itu kan kayak enak banget, terlihat sangat wah iki isok tamplok kabeh iki. Padahal ternyata ketika dia lupa akan diri dia itu tadi, maka dia bablas, dia makan semua, dia minum semua, seolah-olah perut dia itu bisa menampung makanan itu semua, maka dia akan pada akhirnya dia akan menyesali. Dan itu bisa lah misalnya kita sambungkan dengan diri yang mana.
diri misalnya sebagai orang Islam mungkin kebanyakan sekarang kan kalau puasa mungkin banyak apa ya? Mungkin bisa dibilang lah kampanye ayo sembahyang tarawih, nek sembahyang tarawih engko ganjarane sakmene. Itu menurut saya kebanyakan orang sekarang itu tidak mengenal batas diri dia, tidak mengenali dia sebagai dia itu hamba. Hamba atau apa ya? Kalau kita mengenal bahwa diri kita itu hamba, maka semua apa yang diberikan oleh Tuhan ini kan kita nggak ikut mempunyai apa-apa, nggak punya apa-apa. Jadi kalau kita mengenal itu tok itu kan sudah bersyukur banyak luar biasa. Ternyata banyak yang lupa, akhirnya ketika dia disuruh misalnya mungkin beribadah ya, ini diri sebagai orang Islam, maka dia akan apa ya, neranyak. Wis pokoknya angger ganjarannya oke, wis tak tabrak wae, tak lakoni ae. Akhirnya dia beribadah ini karena dia tidak mengenali dirinya sebagai hamba, maka dia beribadah ini karena pahala itu sendiri, karena balasan itu sendiri. Kalau kita sadar akan diri kita ini sebagai hamba, orang Islam, manusia, kita ini enggak punya apa-apa, maka kita akan ya sudah bisa apa misalnya. Kalau kita kencing aja itu kan kita enggak bisa jadwal kencing kita sendiri. Nah, dari situ kan kita satu detik yang akan datang itu akan kita nggak pernah tahu akan terjadi apa. Dari situ sebenarnya kalau kita sadar diri, kita akan misalnya kalau kita membahas yang diri sebagai kita orang Islam, itu kita beribadah kepada Tuhan, kita berbuat baik kepada manusia, itu titik. Karena kita matur nuwun kepada Tuhan itu sendiri, bukan karena kita njaluk imbalan kepada manusia atau Tuhan atau yang lain-lain. Dan menurut saya itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, matur nuwun Zak. Jadi ini nanti bisa kita eksplorasi, misalnya diri itu ternyata kan berlapis-lapis dan memiliki banyak apa ya, koordinat-koordinat. Ada diri kita sebagai hamba, ada diri bahwa kita sebagai manusia. Kalau selama ini yang kita diskusikan di Maya bersama Mbak Nun kan ada terap-terapan, ada diri hewan, bahkan sebelum itu malah ada diri tumbuh-tumbuhan, bahkan sebelumnya ada diri materi. Guyonan Mbak Nun, awake dhewe iki menungso ae durung. Menungso ae durung. Berarti jek apa? Jek kewan. Kadang-kadang kewan ae durung, berarti adek iki jek wit-witan. Kadang guru sampai teko wit-witan, awake dhewe iki wit-witan ae durung, berarti adek dhewe iki sik materi, sik watu, sik banyu, ya masih serba materi, masih angin. Dan faktanya peradaban kita yang dibimbing oleh materialisme itu justru membuat kita stagnan di tingkat materi itu. Nah, itu nanti bisa kita eksplorasi. Sik Mas Abrang ben istirahat sik, ben nutukne rokokan sik. Nyuwun sewu Mas Amin nggih, Cak Dil memberikan 1-2 pengantar untuk menyapa anak putu niki. Nah, Mas Abrang sik nutuke rokoke sik. Saman kok bagian gong Mas. Moga Jadil. Nggih, pengantar nopo lah Jadil, nyopo anak cucu, terus setelah itu Cak Yus monggo bisa disambung mangke. Monggo Jadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angel iki pengantarnya opo ya. Tapi saya mengambil dari yang terakhir yang disampaikan Pak Saiful tadi, kita diajak untuk mengenal diri kita dalam fungsi yang lebih luas. Apakah awake dhewe wit-witan kan gitu, atau mungkin malah begini, dalam kehidupan ini kita bisa belajar dari alam. Awake dhewe iki godhong apa oyot ya, atau batang atau apa? Atau kita tidak bisa mendefinisikan diri kita ini menjadi dalam bagian tumbuhan itu sebagai apa? Nah itu mungkin bagian dari yang identifikasi tadi, mengetahui batas ya. Ade kepinginnya dadi woh kabeh, kepinginnya dadi kembang kabeh. Kenapa kok kepinginnya dadi kembang? Jadi sing sibuk nduk medsos itu kepingin dadi kembang kabeh. Kan kepingin jadi kembang kabeh. Tapi terus siapa kemudian sing dadi oyot? Ya, siapa sing dadi
dadi godhong, sapa sing dadi ranting, sapa sing dadi batang kan itu. Nah, mungkin di majelis-majelis padang bulan dan semacamnya ini kita perlu mengenali tadi itu, mengenali potensi kita nggak cukup sekedar tadi, nggak cukup dibatasi apakah mosok bertahun-tahun kita mek bingung soal merumuskan fungsi kita ini puasa ini latihan ibadah itu iya betul. Tetapi lebih dari itu saiki apakah kita terus menjadi kerumunan? Kita berkumpul menjadi kerumunan. Salah satu kelemahan kita umat Islam adalah menjadi kerumunan, berkerumun terus. Kita tidak pernah menjadi barisan. Karena mungkin kita tidak mencoba mengenali potensi kita sing padha karo liyane, sing kemudian bisa digunakan bareng-bareng dengan yang lainnya sehingga kita menjadi sesuatu kita melahirkan pohon-pohon yang rindang kan itu. Padang bulan ini sendiri saya sering mengidentikan sebagai semacam pohon. Semacam pohon yang dimana dari pohon yang rindang tadi wong akeh sing jadi padang bulan itu sendiri atau mungkin Mbah Nun sendiri itu adalah sebuah pohon yang rindang di mana kemudian akeh wong ngelompok ngiyup merasa adem. Kenapa kok teko padang bulan aku nang padang bulan iku adem? Kenapa kok seneng ngrungokne sabrang adem gitu kan? Artinya apa? Kita memposisikan diri sebagai penikmat dari itu. Tetapi sebenarnya kita diminta masing-masing untuk menjadi sesuatu yang jelas. Apakah kita menjadi bagian dari pepohonan? Jadi kita menciptakan pohon-pohon yang rindang yang lain. Karena fungsi dari pohon tadi ternyata tidak hanya digayup-yupan. Ketika ada angin, ketika ada hujan deras, ya, bedanya tanah yang gersang nggak ada pohon dengan tanah yang ada banyak pohon-pohon. Itu ketika ada hujan hujan yang sangat deras, minimal dia mencoba menahan air tadi menjadi diikat oleh akarnya dan keluar dari akar itu mata air yang jernih gitu kan. Nah, kalau tidak ada pohon semuanya menjadi rumput ya atau tidak ada pohon sama sekali, ketika hujan lebat yang terjadi adalah air bah kan itu. Nah, maka fungsi dari kayak padang bulan ini mungkin dari masing-masing jamaah juga bisa melakukan fungsi itu. Fungsi menyaring informasi, fungsi menyaring hujan deras tadi sehingga yang keluar adalah mata air. Yang keluar adalah mata air. Nah, setidak-tidaknya adalah seperti itu. Jadi menyadari bahwa ternyata fungsi akar itu salah satunya adalah menahan air kan itu. Menahan air, kemudian menahan tanah tidak longsor dan segala macam, tidak rusak ya. Kalau ditahan oleh air dan akhirnya membuat keluarannya apa? Selain oksigen, keluarannya adalah mata air yang jernih ya. Itu salah satunya itu. Nah, di padang bulan kita berharap teman-teman semuanya ayolah mulai mencoba tadi. Kita mengukur diri dan kemudian menemukan ayo rek gawe apa enake. Supaya kita bisa berperan di dalam kehidupan ini mengeluarkan oksigen, mengeluarkan mata air yang jernih kan itu. Enggak sekedar sebagai penonton gitu loh, enggak sekedar sebagai penonton. Kalau kita hanya berkerumun terus, kita tidak mampu mendefinisikan apa fungsiku secara yang lebih luas kan dia untuk dunia ini gitu. Paling-paling yang mampu kita lakukan adalah kita menyelamatkan diri sendiri. Tapi nek iso sebenarnya akan lebih meningkat lagi, ini setuju loh ya, Sabrang setuju ya. Kalau bisa kita meningkatkan peran kita, kemudian oke, saya akan melakukan ini. Nah, untuk itu forum Padang Bulan saya akan minta teman-teman Padang Bulan, ayolah mulai Padang Bulan mulai beberapa bulan yang lalu kita mencoba memperjelas gitu loh. Tadi saya mendengar laporan dari teman-teman, banyak aktivis Padang Bulan ternyata aktivis medsos misalnya gitu ya. Itu jelas kan? Ada suatu kemampuan di situ. Tapi melaku dewe-dewe, balapan dewe-dewe kan itu. Kalau itu kita bisa bikin barisan gitu, insya Allah manfaatnya akan lebih besar ya. Manfaat yang akan bisa dirasakan terhadap dunia enggak karu-karuan ini, kita menjadi ada peran sebagai subjek ya. Aktivis medsos kumpul ya itu ya. Satu contoh.
mungkin yang lain-lainnya. Nah, di Padang Bulan ini agak dalam tanda petik kekurangannya adalah kabeh ku sing ngidan. Banyak yang punya potensi tapi gak gelem menonjolkan diri. Jadi nggak tahu. Kita nggak tahu teman kita ini tokoh, teman kita ini punya potensi, kan harus ngeruh gitu loh. Kan harus ngeruh. Ayolah mulai sekarang kalau bisa ke depan jamaah Padang Bulan ini paling enggak ayo bisa kita mengidentifikasikan diri untuk kemudian iso berbuat apa ya, untuk memperkaya kehidupan bersama kita ini. Nah, itu pengantar dari saya, Pak Saiful, mudah-mudahan cukup ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Cak Yus menyambung apa yang disampaikan Cak Dil. Dua kata sadar dan diri yang dibahas malam ini, saya kira Sabrang akan mengupas dalam susu gak nututi awakmu ya. Karena sadar saja itu diksi yang sangat berat. Karena kita sering gak sadar. Sopo awake dhewe kok kepingine gak karu-karuan. Ono sing ngomong ngene, Gusti Allah sugih. Kok usah nyebut gawe, kula ono dhewe. Sadar dia. Dia gak sadar nek Gusti Allah iku mesti sayang awakmu. Guru mesti sayang awakmu wong kon sadare gak sadar dia. Pertama sadar. Sadar saja kita masih belum. Masih belum. Apalagi mengenal diri kita. Ya. Wangel meneh mengenal diri kita itu berat. Saya jalan satu amalan mbah saya. Iku angel. Mbah saya punya amalan apa? Nandur wit saake-ake. Nanam pohon. Dan katanya mbah saya, menurut cita-cita dari keluarga, setiap hari mesti berdialog dengan pohon yang ditanam. Berdialog sama pohon yang ditanam. Dengan cara apa? Yo kirim selawat, yo bismillah waktu nyiram, itu berdialog. Hal kecil, pokok kecil. Bahkan katanya mbak saya, yang saya lakukan sekarang sehari-hari, ketika kita memelihara pohon dengan benar, kembang lando omak kasarannya. Iku saja kita sangat dibantu oleh pohon-pohon yang kita siram itu. Zikiri lebih cepat diterima dibanding zikirmu. Zikir awake dhewe. Zikir pohon lebih cepat diterima. Karena sadar diri kita bahwa kita belum mampu tembus seperti pohon-pohon yang kita pelihara itu. Itu saja kita sering nggak bisa. Apalagi mengenal diri kita. Koyok yoyo, sembarang koyok yoyo, gitu ya. Wis nama Ismaiyah, aku nempel, wis gak perlu sembahyang, gak apa-apa berang. Wis Ismaiyah kok ya. Koyok yoyo wisan. Koyok yoyo gitu loh. Gak perlu tangisu, gak apa-apa misalnya. Gak perlu nyambut gawe anak-anaknya, gak apa-apa karena wis Ismaiyah. Diri kita aja belum kita kenal. Kon ndelok mbae, nek kon ndelok mbae asline mbae, ya apa sembarang gak tau turu, sembarang lakukan apa saja gak karu-karuan. Kebersihannya gak karu-karuan, semua hal dilakukan top. Sadar diri dan mengenal dirinya ya. Nah, awake dhewe aja njobone tok dicukur rek. Aja mek jari-jari di kulit-kulit milik aman tadi tidak. Ayo didalami temenan. Kalau Anda mendalami tenanan pasti akan ketemu. Di tempat masing-masing gak usah podo. Ojo niru Sabrang gak tutup dasmu. Kadoan, gitu. Tapi ambil Sabrang 1-2 kalimatnya terapkan wis, wangel wisan. Angel karena memang tidak bisa masing-masing orang. Masing-masing orang punya peran sendiri, mengenal dirinya sendiri, tapi lakukan sendiri-sendiri. Aku seneng nek isu ono sari roti lewat tet terus ketemu aku salaman, ya Allah arek mak arek mari Padang Bulan sampai jam 2 jam 6 wis dodolan roti sip. Iki ngerti dirinya sendiri jenenge. Gak mari Padang Bulan turu rong dino. Ya men ya. Turu rong dino gak tangi. Alasannya wis Padang Bulan rek wisan rek. Karena gak mengenal dirinya. Ya, gak mengenal dirinya gitu loh. Ini yang harus kita pahami hari ini, kita bahas lebih dalam. Terus baru didoleki rek awake dhewe. Doleki opo sih awake dhewe sapa? Wis melakukan opo kata Cak tadi. Wis berbuat untuk orang lain apa? Manfaat apa enggak? Nek awakmu gak iso ngrewangi wong minimal gak ngrusuhi kok wong. Nek gak iso ngrewangi koncone minimal gak marani koncone tok bedino. Gitu ya. Itu minimal kamu gak ganggu orang, minimal kamu mengatasi diri sendiri kalau kenal dirinya ya. Mudah-mudahan sih meningkat terus. Karena itu meningkat itu juga tergantung kita, ngasah kita gitu ya, ngasah kita. Maka
Di Ma'iyah jelas kita gendong. Saya lihat banyak teman-teman seberang anak-anak ini yang saya kenal ya, beberapa orang yang saya kenal, itu gak gawe ilmu Ma'iyah dalam menyelesaikan masalah. Ma'iyah itu jelas kok. Menyelesaikan masalah itu melingkar dengan segala cara. Di depan ini, ya mesti tukaran kon. Nek gak tukaran dimusi wong sak kampung. Kenapa? Karena tidak melingkar. Nek melingkar kan akeh teori ini melingkar. Aku misalnya kate ketemu Amin, aku gak gelem ngadep Amin, aku kate ketemu gak tak WA. Doleki gurune Amin. Ngomong Amin, aku kate ketemu Amin, langsung gampang ketemu. Sebenarnya gurune itu ya. Melingkar, banyak hal kita lakukan melingkar. Menyelesaikan masalah juga gitu. Gak usah selalu berhadapan karena banyak hal yang bisa kita pakai. Dalam hal apa saja, saya kira kita harus mengenal diri kita dan sadar siapa diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar yang luar biasa dari Cak Dil dan Cak Yus. Dadi arek-arek niki sadare dereng Cak Yus nggih. Cik semaput. Semaputnya durung. Terus apa iku? Koma. Ya begini loh ternyata pengajian di Padang Bulan itu. Umumnya bayangannya wong bahas sedar batas itu lah paling ya bahas poso, gak mangan, gak ngombe, gak rokokan mulai subuh sampai maghrib. Ternyata kan tidak, kita justru menuju dan menukik sampai ke akar. Dan salah satu formula tadi diawali cukup bagus oleh Zaki. Kono aja kaget rek Zaki iki anjene arek lawas ya. Dadi ya ngono iku ngomongane wisan. Dadi diri itu ada berlapis-lapis, diri kita sebagai hamba, diri macam-macam lah. Tapi yang menarik dari Zaki, kita jadi belajar bahwa untuk tahu batas ternyata tidak sekadar dise peraturannya, dise hukumnya, iki halal tak haram, ternyata kan tidak hanya sekadar itu, tetapi justru kita perlu menukik ke dalam untuk mengetahui diri kita ini apa, diri kita ini siapa. Lah nek gak ero diri yo tangeh lamun, kita tidak akan bisa menemukan batas. Jadi dialektikanya kira-kira seperti itu Mas Abrang. Di sesi awal ini monggo. Semono aja rokokan ae kok gak sida ngendikan jenengan.